Sejauh yang kita tahu, planet rumah kita adalah satu-satunya yang menampung kehidupan. Tapi, seperti yang diyakini banyak ilmuwan, kemungkinan besar ada planet lain yang tak terhitung jumlahnya di luar sana dengan kondisi yang tepat untuk memungkinkan kehidupan berkembang dan berkembang. Jika ini benar, dapat dibayangkan planet-planet ini menyediakan rumah potensial tambahan yang siap untuk dikolonisasi oleh spesies kita. Tentu saja perlu mengembangkan pesawat ruang angkasa jarak jauh untuk sampai ke sana dan memastikannya belum dihuni. Apakah ada planet seperti Bumi di tata surya lain? Seperti banyak hal dalam kehidupan dan alam semesta, tidak ada jawaban sederhana bila dipertanyakan. Itu tergantung. Jika Anda mengacu pada salinan persis planet Bumi di suatu tempat di alam semesta, maka jawabannya hanya tidak. Setiap planet itu unik dalam beberapa bentuk, apakah susunan fisik dan kimianya atau keadaan lokal tertentu di mana planet itu ada. Ini mungkin terdengar seperti jawaban, tetapi pikirkan tentang kemungkinan menemukan tata surya lain dengan jumlah planet, asteroid, benda langit lain, dan matahari yang sama persis seperti milik kita. Sama seperti manusia, tidak ada dunia yang merupakan pulau. Ini pertama kali terbentuk, kemudian sejarahnya ditentukan oleh matahari induknya dan interaksi kompleks materi di sekitarnya. Namun, jika Anda mengacu pada sebuah planet yang memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan planet Bumi kita sehingga dapat dianggap sebagai semacam kembaran, maka kemungkinannya memang sangat tinggi. Alam semesta begitu luas sehingga peluangnya hampir dijamin seperti yang bisa Anda dapatkan. Bagaimanapun, ini adalah dasar dari Fermi Paradox. Mengapa kita mencari planet mirip Bumi? Jawabannya bermuara pada dua kubu utama. Yang pertama murni karena minat intelektual. Ahli astrobiologi dan astronom, misalnya, sangat tertarik dengan kemungkinan ini karena menurut mereka semakin mirip sebuah planet dengan Bumi, semakin besar kemungkinan planet tersebut dapat mendukung kehidupan yang kompleks. Yang kedua adalah untuk penalaran teknis dan strategis. Misalnya, kolonisasi luar angkasa dan pendukung gagasan bahwa umat manusia harus memiliki rumah lain telah lama mencari planet mirip Bumi untuk ditinggali manusia. Ini dimaksudkan untuk kelangsungan hidup manusia jangka panjang. Beberapa orang berpendapat bahwa suatu hari kita perlu meninggalkan Bumi dan menyebar ke galaksi. Ini akan memperluas wawasan kita dan menurunkan paparan kita sebagai spesies terhadap potensi kepunahan dalam jangka panjang. Salah satu pendukung paling terkenal untuk pemikiran ini adalah Elon Musk, yang berpendapat bahwa spesies kita harus menjadi multiplanet atau pada dasarnya punah. Dalam sebuah wawancara dengan Aion pada tahun 2014, Elon Musk mengatakan, ada argumen kemanusiaan yang kuat untuk menjadikan kehidupan multiplanet untuk melindungi keberadaan umat manusia jika terjadi bencana. Dalam hal ini menjadi miskin atau menderita penyakit tidak relevan, karena umat manusia akan menjadi punah. Ini akan seperti kabar baik, masalah kemiskinan dan penyakit telah diselesaikan, tetapi kabar buruknya adalah tidak ada manusia yang tersisa. Tidak semua orang mencintai kemanusiaan. Baik secara eksplisit maupun implisit, beberapa orang tampaknya berpikir bahwa manusia adalah penyakit di permukaan bumi. Mereka mengatakan hal-hal seperti, alam begitu indah. Hal-hal selalu lebih baik di pedesaan di mana tidak ada orang di sekitarnya. Mereka menyiratkan bahwa umat manusia dan peradaban kurang baik daripada ketidakhadiran mereka. Kita perlu memiliki kewajiban untuk mempertahankan cahaya kesadaran, untuk memastikannya berlanjut ke masa depan. Apa karakteristik penting yang dibutuhkan planet mirip Bumi? Butuh waktu panjang untuk memindai dan menyaring kemungkinan planet mirip Bumi di seluruh bidang pandang kosmos kita. Telah banyak yang membahas beberapa hal penting, seperti planet, bintang, dan lainnya yang serupa, tetapi tidak ada kumpulan persyaratan umum yang dapat dengan mudah ditentukan. Ini mungkin terdengar agak aneh, karena hal-hal seperti cairan dan kondisi ramah kehidupan lainnya, seperti suhu yang relatif hangat, dan lainnya yang kemungkinan akan menjadi prasyarat untuk planet semacam itu. Tapi, sayangnya, ini sedikit lebih rumit dari itu.
Terutama karena ketika mencari kandidat planet, kecuali kita dapat menempatkan satelit di orbit dari jarak jauh, kita hanya dapat menebak kondisi di permukaan. Nah, untuk itu, kita perlu mengetahui beberapa elemen penting, agar kita bisa memfilter planet-planet terbaik untuk dijelajahi lebih detail, dan tentunya dengan biaya yang lebih signifikan. Salah satu metrik yang berguna adalah massa planet. Kita tahu bahwa massa adalah elemen penting dalam menemukan dunia seperti bumi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa objek yang berukuran hanya 1,6 kali ukuran bumi lebih cenderung berbentuk gas, yang membuatnya kurang mirip dengan bumi. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsensusnya adalah bahwa planet berukuran antara 0,8 dan 1,9 kali ukuran bumi, yang disebut planet subbumi hingga planet superbumi, dianggap memiliki ukuran yang tepat untuk menopang bumi. Kandidat planet harus antara setengah dan 2 kali massa bumi untuk masuk dalam kategori ini. Jadi, ini mungkin menjadi pendiskualifikasi yang berguna saat memindai kemungkinan kembaran bumi. Tetapi metrik seperti massa dan ukuran hanya dapat digunakan sebagai salah satu dari banyak metrik untuk dipindai. Meskipun sebuah planet mungkin berada dalam kisaran ukuran dan massa ini, itu tidak berarti planet itu mungkin layak huni. Temperatur permukaan, misalnya, akan sangat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti jarak dari bintang induk, komposisi atmosfer, dan lain-lain. Kami tidak perlu mencari terlalu jauh untuk menemukan contoh mengapa ini bermasalah. Ambil contoh Venus dan Mars di tata surya kita. Keduanya agak mirip dengan bumi dalam ukuran dan komposisi tetapi tidak memiliki faktor X untuk menjadi analog bumi. Ini semua bermuara pada lokasi planet dalam rentang yang disebut zona layak huni bintang. Itu masuk akal, tetapi ini tidak semudah menghitung seperti yang Anda bayangkan. Sebagai ahli astrofisika Moya S1M Pronunciation Tier, yang melakukan tesis doktoralnya tentang apakah planet ekstrasurya dapat mendukung kehidupan atau tidak, mengatakan kepada The Planetary Society dalam sebuah wawancara, saya pikir itu adalah spektrum. Ada poin yang bisa Anda lewati untuk membuat planet lebih mirip bumi, dan menurut saya massa atau radius adalah beberapa tolok ukurnya. Berada di zona layak huni sebuah bintang juga penting. Dunia seharusnya bisa menampung air dan memiliki atmosfer, tidak setipis Mars, tapi bukan atmosfer yang menggembung seperti Neptunus, tambahnya. Tapi ini belum tentu merupakan aturan utama, ada beberapa ruang gerak. Sebagai contoh, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa sebuah planet tidak mungkin seperti bumi kecuali ia mengorbit bintang seperti matahari kita, yang disebut bintang deret utama tipe G. Jadi, apalagi yang dicari para ilmuwan saat mempertimbangkan kandidat planet ekstrasurya mirip bumi? Nah, salah satunya adalah geologi permukaannya. Planet seperti itu seharusnya terestrial. Ini berarti bahwa ia memiliki proses geologis yang mirip dengan bumi dalam beberapa hal. Itu tidak harus menjadi analog yang tepat untuk bumi, itu akan menjadi pertanyaan besar. Namun, itu harus menunjukkan tanda-tanda proses serupa yang menghasilkan jenis batuan serupa seperti produk beku, metamorf, dan sedimen. Bias dicontohkan seperti Mars dan Titan. Planet-planet ini memiliki bentang alam dan kondisi permukaan yang sangat mirip dengan bumi. Namun, suhu permukaan dan jumlah es cukup jauh berbeda dengan bumi untuk dianggap tidak layak huni bagi kehidupan seperti yang kita ketahui. Dan itulah kuncinya. Geologi di bumi ditentukan, sebagian besar, oleh interaksi kompleks. Banyak bahan permukaan dan bentang alam bumi terbentuk dari interaksi dengan air, seperti tanah liat dan pembentukan lumpur, atau sebagai produk sampingan kehidupan, seperti batu kapur atau batu bara, interaksi dengan atmosfer, aktivitas gunung berapi, dan lainnya. Oleh karena itu, analog bumi sejati mungkin perlu terbentuk melalui proses serupa, memiliki atmosfer, interaksi vulkanik dengan permukaan, interaksi dengan air di masa lalu atau sekarang, dan bentuk kehidupan. Dari potensi aspek rumah jauh dari rumah baru bagi spesies kita, faktor yang paling penting adalah, tentu saja, jika kita bisa mencapainya. Jika terlalu jauh, planet ini mungkin menarik dari sudut pandang ilmiah tetapi tidak berguna bagi kita untuk mempertimbangkan menjelajahnya di masa depan.
Jadi, kandidat planet terbaik harus dapat dijangkau dalam waktu yang dapat diterima. Saat ini kita kekurangan teknologi untuk melakukan perjalanan dengan atau bahkan mendekati kecepatan cahaya, jadi semakin dekat planet ini, semakin baik jadinya. Cukup apa yang akan menjadi perdebatan, tetapi jika masa depan spesies kita diperdebatkan, bepergian selama ribuan tahun mungkin merupakan harga kecil yang harus dibayar untuk menjamin masa depan kita. Namun, mengingat bahaya dan ketidakpastian perjalanan ruang angkasa yang panjang untuk mencapai suatu tempat, mungkin akan lebih bermanfaat untuk pindah ke planet yang lebih dekat agar dapat dihuni daripada menginvestasikan sumber daya untuk perjalanan yang sangat jauh. Mencari tahu apa artinya menjadi seperti bumi menimbulkan banyak pertanyaan ilmiah dan filosofis. Berikut beberapa planet yang telah ditemukan tampaknya cocok dengan deskripsi tersebut, setidaknya sebagian. 1. Kepler 186f 2. Gliese 667cc 3. Kepler 452b 4. Kepler 69c 5. Koi 45604 6. LP 899 dengan memiliki dua potensi bumi super. 7. Kepler 1639c. Itulah beberapa planet mirip bumi. Terima kasih.